Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kebijaksanaan lansia. Kita semua tentu akrab dengan pepatah yang menyebutkan bahwa makan belum lengkap tanpa nasi. Namun, tahukah Anda? Bagi kita yang berusia di atas 50 tahun, kebiasaan tersebut dapat menyimpan 7 potensi bahaya tersembunyi. Hari ini, mari kita ungkap bahaya tersebut secara tuntas beserta solusi yang bisa Anda terapkan. Sebelum mulai, silakan tuliskan usia dan tempat tinggal Anda di kolom komentar agar kita bisa lebih saling mengenal. Kami juga akan sangat berterima kasih jika Anda bersedia untuk menekan tombol subscribe dan like sebagai tanda bahwa kita siap untuk belajar bersama. Terima kasih banyak, mari kita langsung membahasnya. Masalah utama dengan nasi putih bukanlah pada bahan bakunya, melainkan pada proses pengolahan modern. Penggilingan dan penyosohan yang dilakukan telah menghilangkan bagian terbaik dari nasi, seperti bekatul dan kulit ari yang kaya akan serat, vitamin, dan mineral. Yang tersisa hanyalah pati kosong dengan indeks glikemik tinggi. Inilah yang menjadi sumber masalah bagi kesehatan tubuh kita, khususnya bagi lansia. Bahaya pertama adalah bahwa nasi putih dapat memicu lonjakan gula darah yang drastis. Indeks glikemiknya yang tinggi menyebabkan nasi cepat diubah menjadi gula dalam darah, memaksa pankreas bekerja keras untuk memproduksi insulin. Bila lonjakan gula ini terjadi secara terus-menerus, tubuh kita dapat menjadi resisten terhadap insulin, yang merupakan langkah awal menuju diabetes tipe 2. Bahaya kedua yang terkait dengan insulin adalah penumpukan lemak perut. Ketika gula darah berlebih dan tidak terpakai sebagai energi, insulin menginstruksikan tubuh untuk mengubah gula tersebut menjadi lemak, yang cenderung terkumpul di area perut. Lemak di perut tidak hanya mengganggu penampilan, tetapi juga berfungsi sebagai sumber peradangan yang dapat membahayakan kesehatan. Bahaya ketiga adalah peningkatan kadar lemak dalam darah. Kelebihan insulin juga merangsang hati untuk menghasilkan lebih banyak trigliserida, jenis lemak darah. Kadar trigliserida yang tinggi meningkatkan risiko terbentuknya penyumbatan di pembuluh darah, yang bisa menyebabkan penyakit jantung atau stroke. Bahaya keempat adalah kenyataan bahwa nasi putih memiliki nilai gizi yang sangat terbatas. Proses penggilingan modern telah menghilangkan sebagian besar kandungan serat dan mineralnya. Salah satu nutrisi yang hilang adalah vitamin B kompleks, terutama B1, tiamin, yang sangat penting untuk fungsi saraf dan metabolisme energi. Akibatnya, kita bisa merasa lemas dan sering mengalami kesemutan. Bahaya kelima yang sering terjadi adalah lingkaran setan rasa lapar. Karena struktur nasi putih yang sederhana, tubuh mencerna nasi dengan cepat, menyebabkan lonjakan gula darah yang disusul dengan penurunan yang juga cepat. Ketika gula darah turun, otak akan mengirimkan sinyal lapar yang kuat, yang akhirnya mendorong kebiasaan ngemil dan makan berlebihan. Siklus makan berlebih ini, ditambah dengan kandungan protein yang rendah pada nasi, dapat memperburuk sarkopenia, yaitu kehilangan massa otot yang menjadi masalah umum pada lansia. Bahaya keenam adalah bagaimana nasi putih membuat kita merasa kenyang hanya dengan sedikit lauk, yang mengarah pada kurangnya asupan protein. Protein yang kurang ini mempercepat penyusutan otot, membuat tubuh menjadi lemah, dan rentan terhadap cedera atau masalah kesehatan lainnya. Bahaya terakhir yang perlu kita waspadai adalah potensi paparan arsenik. Padi memiliki kecenderungan alami untuk menyerap arsenik dari tanah. Meskipun dalam jumlah kecil, konsumsi nasi putih sebagai satu-satunya sumber karbohidrat setiap hari selama bertahun-tahun dapat menyebabkan penumpukan arsenik dalam tubuh. Ini menunjukkan pentingnya variasi makanan dalam pola makan kita. Setelah mengetahui ketujuh bahaya tersebut, jangan langsung panik dan menghindari nasi. Kabar baiknya, solusinya sangat praktis dan ada di tangan kita. Kunci utamanya bukan berhenti sepenuhnya, tetapi menjadi lebih cerdas dalam mengonsumsinya. Mari kita bahas solusi-solusi yang bisa Anda terapkan. Solusi pertama adalah dengan mengatur porsi nasi putih yang kita konsumsi. Terapkan prinsip seperempat piring. Isi piring Anda dengan banyak sayur dan lauk yang kaya protein, dan sisakan hanya seperempat untuk nasi. Selain itu, Anda bisa menggunakan trik ilmiah yang sederhana. Setelah memasak nasi, biarkan nasi mendingin. Proses ini akan meningkatkan kandungan pati resisten, yaitu jenis karbohidrat yang lebih ramah terhadap kadar gula darah dan bermanfaat untuk kesehatan usus. Solusi kedua adalah beralih ke jenis nasi yang lebih baik, seperti nasi merah. Nasi merah mengandung lebih banyak serat dan nutrisi, membuat Anda merasa kenyang lebih lama dan lebih aman untuk kadar gula darah. Anda tidak perlu beralih secara langsung, cukup mulai dengan mencampurkan sedikit nasi merah ke dalam nasi putih saat memasak. Secara bertahap, Anda bisa menambah porsi nasi merah. Selain itu,
jangan lupakan pangan lokal kita. Nasi jagung atau nasi tihul yang terbuat dari singkong adalah pilihan luar biasa dengan indeks glikemik yang lebih rendah. Mengonsumsi pangan lokal ini tidak hanya menyehatkan, tetapi juga mendukung petani dan melestarikan budaya pangan kita. Untuk variasi, cobalah mengonsumsi umbi-umbian sebagai sumber karbohidrat utama beberapa kali dalam seminggu. Ubi jalar, singkong, talas, atau kentang yang direbus atau dikukus adalah sumber karbohidrat kompleks yang melepaskan energi secara perlahan. Ini sangat baik untuk menjaga kestabilan energi dan gula darah, terutama bagi lansia. Aturan penting yang harus diingat adalah jangan pernah makan nasi sendirian, bahkan nasi merah sekalipun. Selalu lengkapi dengan serat alami dari sayuran dan protein dari lauk yang cukup. Kedua hal ini akan memperlambat penyerapan gula ke dalam darah, sehingga efek buruknya bisa dikurangi secara signifikan. Dari semua solusi ini, yang perlu dipahami adalah jangan menjauhi nasi putih. Nasi adalah bagian dari budaya kita, dan kita bisa bersikap lebih bijak dengan cara mengontrol porsinya. Kita sudah mengetahui kelemahan nasi putih, jadi kita bisa menyiasatinya dengan mengatur porsinya, mendinginkannya, memilih teman makan yang tepat, dan menggantinya dengan sumber karbohidrat yang lebih sehat. Jadi, keputusan kita bukan untuk menghentikan konsumsi nasi putih sepenuhnya, tetapi menjadikannya sebagai pelengkap dalam piring kita. Saatnya mengurangi peran nasi putih sebagai makanan utama dan menjadikannya hanya sebagai pendamping dengan porsi yang lebih kecil. Secara singkat, kita telah membongkar 7 bahaya tersembunyi nasi putih bagi lansia, mulai dari memicu diabetes, menumpuknya lemak perut, hingga kekurangan gizi. Namun, yang terpenting, kita juga menemukan solusi yang praktis. Kontrol porsi, dinginkan nasi, coba variasikan dengan nasi merah atau umbi-umbian, dan jangan lupa untuk selalu melengkapinya dengan banyak sayuran dan lauk yang kaya protein. Terima kasih telah mengikuti informasi penting ini sampai selesai. Semoga setelah ini kita bisa lebih bijaksana dalam memilih makanan untuk menjaga kesehatan jangka panjang. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, kami sangat menghargai dukungan Anda melalui tombol subscribe dan like. Kami juga ingin mendengar pendapat Anda di kolom komentar mengenai campuran atau pengganti nasi putih favorit Anda di rumah. Mari berbagi inspirasi dan tetap sehat dengan pilihan yang cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.